Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga saat ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kita, anak yang selalu menyenangkan hidup kita, baik di masa hidup kita sampai meninggalnya, sampai anak kita mendoakan kita, maka kata para ulama, kuncinya adalah bagaimana kita mendidik anak kita semenjak dini. Semenjak kecil kita perhatikan, tanamkan kepada anak kita bagaimana anak kita kenal Allah semenjak kecil. Bagaimana anak kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW semenjak dini. Ini yang menjadikan di masa besarnya anak kita kan menjadi anak yang baik. Tapi sangat disayangkan kadang-kadang malah kita terlena. Di masa kecilnya kita biarkan anak kita minta apa saja kita beri. Walaupun itu kadang-kadang pemberian yang kita berikan akan merusak anak kita. Dan berapa banyak anak-anak kita ini menjadi rusak, artinya tidak menjadi anak yang baik. Itu karena kita tidak memberikan pendidikan agama semenjak dini. Padahal para ulama kita sudah pernah mengatakan bahwasanya mendidik anak semenjak kecil, mengajari anak semenjak kecil itu seperti kita menulis di atas batu. Artinya kalau kita nulis di atas batu itu kelihatan. Tapi mendidik anak di masa besar, artinya tatkala anak kita sudah besar, kemudian kita ingin didik. Tatkala anak kita sudah besar dengan kejelekannya, kenakalannya, pengen kita luruskan, itu seperti kita itu menulis di atas air. Jadi susah, sangat sulit sekali. Sehingga para ulama menegaskan sekali lagi kepada kita, berikan pendidikan anak kita semenjak dini. Segala sesuatu yang tidak baik, yang bisa merusak anak kita semenjak kecil, kita jauhkan anak kita daripada hal tersebut. Dan ini kunci para ulama memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Semenjak kecil dididik dengan pendidikan yang baik. Semenjak kecil segala sesuatu yang bisa merusak anak-anaknya dijauhkan. Oleh karenanya kenapa? Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak kita untuk sholat di usia 7 tahun. Muru auladakum bisolati bisab'i. Nabi sampai perintahkan kepada kita, wahai para orang tua, perintahkan anak kalian untuk sholat 5 waktu semenjak dini.
semenjak di usia 7 tahun. Dan apabila sampai masuk usia 10 tahun, anak kalian kata Nabi tidak mau sholat, maka pukullah anak kalian dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya di sini Nabi sudah menekankan kepada kita, didik anak kita semenjak kecil dengan pendidikan yang baik. Tatkala masuk bulan Ramadan, anak kita masih kecil, ajari mereka untuk berpuasa di semenjak dini. Contoh anak kita masih berusia 3-4 tahun, perintahkan mereka untuk belajar sahur. Walaupun mungkin dia habis subuh makan, tidak apa-apa. Ajari dia untuk belajar sahur. Ntar masuk tahun yang akan datang, contoh masuk di usia 5 tahun. Kita ajari anak kita berpuasa untuk tidak makan minum sampai jam 10 pagi. Kemudian ntar 6 tahun, tingkatkan lagi terus sampai anak kita akhirnya bisa berpuasa. Dan puncaknya, tatkala masuk usia balik, anak kita sudah terbiasa dengan berpuasa di bulan Ramadan. Kita perintahkan anak kita untuk sholat semenjak dini, agar entah di usia balik, anak-anak kita ini mudah untuk melaksanakan sholat. Yang kita miris sekarang ini, pemuda-pemudi kita yang dikatakan harapan bangsa, negara, dan agama, ternyata menjadi anak-anak muda yang kurang baik. Ternyata kalau kita perhatikan, itu terjadi karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka. Kalau kita lihat lagi, karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan agama semenjak dini kepada anak-anaknya. Orang-orang soleh zaman dulu betul-betul ketat mendidik anak-anak mereka. Sampai diceritakan di kitab Manhajus Shawi fi Thariqati Bani Alawi, karangan Habib Zain bin Semit Mufti Madinah. Itu diceritakan dalam kitab tersebut, orang tua zaman dulu, orang-orang soleh, itu rumahnya sampai dipagari. Dengan pageran kalau kita ibaratkan itu seperti penjara. Kenapa? Dikatakan dalam kitab tersebut, karena mereka khawatir anaknya itu rusak. Dan itu anaknya semenjak kecil. Kenapa diperlakukan seperti itu? Karena mereka tahu bahwa pendidikan anak di usia dini itu yang paling besar menentukan bagaimana bangsa besar daripada anak-anaknya. Sehingga mulai saat ini, ayo kita perhatikan anak kita semenjak dini. Makanya kemarin sudah kita bahas kenapa Nabi Muhammad SAW mensunahkan kepada kita tentang 7 kesunahan menyambut bayi yang baru dilahirkan. Semenjak lahir disunahkan diadani, diiqomati, kemudian ditahnik, kemudian diperlakukan semua daripada sunah-sunah tersebut. Agar apa? Agar semenjak dini anak kita sudah kenal Allah dan Rasulnya. Semenjak dini yang mereka saksikan adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai saat ini, ayo kita perhatikan anak-anak kita semenjak dini. Khususnya, jadikan kita sebagai orang tua itu yang memberikan contoh yang baik di usia dini. Ingat, kata ahli psikologi itu, anak itu antara usia 3 sampai 9 tahun itu lagi kuat-kuatnya mereka melihat dan mendengarkan apa yang mereka saksikan. Jadi tatkala kita menjadi orang tua yang baik, maka anak kita di usia tersebut kuat sekali untuk mendengarkan dan melihatnya, artinya mudah untuk mencontoh kita. Tapi jangan sampai kita sebagai orang tua mempertontonkan sesuatu yang tidak baik kepada anak kita di usia-usia tersebut khususnya. Baik dari ucapan kita yang tidak pantas, perbuatan kita yang tidak pantas. Sehingga jangan sampai kebiasaan jelek kita akan menurun kepada anak kita gara-gara kita tidak bisa memberikan panutan, contoh yang baik kepada anak-anak kita. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan. Oleh karenanya, ayo kita sebagai orang tua tanamkan kepada anak kita semenjak dini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jauhkan anak kita di usia dini menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Agar apa? Agar kita di usia dini mengajarkan kebiasaan yang baik, agar di masa besar mereka terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mendidik anak kita dengan pendidikan agama, menanamkan kebaikan semenjak dini kepada anak-anak kita, sehingga di usia besarnya anak kita terbiasa dengan kebiasaan yang baik dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.